Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, sebelum kita melakukan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, kakak mau menanyakan nih, bagaimana sih suasana hati kalian pada pagi ini? Apa ada yang lagi sedih atau mungkin lagi senang nih pada hari ini? Oke, makasih ya atas tanggapannya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari doa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, tujuan kakak dalam melakukan bimbingan klasikal kali ini dengan bidang sosial dan topik bullying, yaitu kakak ingin adik-adik mengetahui apa itu bullying, bentuk-bentuk bullying, dampak dari bullying, dampaknya itu untuk pelaku maupun yang dibully, untuk korban ya. Nah, sebelum itu kita buat kesepakatan nih, gimana teknik ataupun bagaimana keberlangsungan dinamika bimbingan kita pada pagi hari ini. Maka berharap kalian pada pagi hari ini tuh aktif ya adik-adik, aktif bertanya ataupun aktif menanyakan dan menanggapi masalah yang kakak jelaskan. Selanjutnya yaitu kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya itu merangkai kata positif. Semisal nih, kakak di sini dan kakak punya teman di samping kakak. Nah, kalian cara merangkai kata positifnya itu begini. Teman di samping aku ini orangnya penyayang. Nah, teman kakak di samping ini beranggapan lagi memberi pendapat kepada teman kakak di sampingnya. Kalau teman aku yang samping aku orangnya sabar. Nah, itu merangkai kata positif. Selanjutnya kakak mau bertanya kepada adik-adik, bagaimana dari kalian, apa ada yang tahu apa itu bullying atau bagaimana itu bullying? Oke, terima kasih ya atas tanggapannya adik-adik. Benar, bullying itu seperti halnya perundungan atau mencela teman sendiri. Nah, kakak punya video singkat, mungkin dari adik-adik dapat lihat videonya. Nah, itu tadi video singkat dari kakak mengenai bullying. Selanjutnya kakak mau tahu nih, bagaimana sih pendapat kalian tentang video tadi, video di mana temannya ini mengejek temannya yang satu itu. Oke, makasih ya atas tanggapannya adik-adik. Nah, mengejek itu sudah masuk perilaku bullying ya adik-adik, tidak baik. Dan benar dari tanggapan kalian, dan kakak sangat berterima kasih dengan tanggapan yang kalian berikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu bullying dan bagaimana dampaknya. Jadi adik-adik, bullying adalah perilaku kekerasan fisik dan psikologis yang berkelanjutan dan dilakukan secara dapat perorangan ataupun berkelompok terhadap atau pada seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya. Dalam kata lain nih, bullying itu seperti upaya seseorang yang disengaja untuk membuat orang lain merasa terancam atau takut sehingga orang tersebut atau individu tersebut merasa tidak aman ataupun tidak bahagia. Bullying itu termasuk dalam tindakan agresif yang disengaja berulang kali dilakukan dan terjadi dalam
hubungan interpersonal yang ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korbannya. Nah, bullying itu kayak terbagi menjadi dua menurut kakak. Ada yang namanya bullying langsung. Nah, bullying ini terjadi ketika pelaku melakukan tindakan perundungan secara langsung pada korban seperti memukul, memberikan ejekan, ataupun tindakan agresif lainnya. Nah, adapun bullying indifference. Nah, bullying ini terjadi ketika pelaku melakukan tindakan perundungan secara langsung kepada korban juga. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk bullying. Nah, di sini kakak ada 3 kategori bentuk bullying. Yang pertama ada bullying fisik. Nah, bullying fisik itu melibatkan tindakan atau perilaku langsung yang menyebabkan kekerasan fisik kepada korbannya, seperti menampar, menimpuk, menginjak kaki, memukul, atau meludahi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya bullying verbal. Nah, penggunaan bahasa ataupun kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan martabat korban atau si yang dibully itu disebut dengan pelecehan verbal, seperti memaki, menghina, menjuluki, atau meneriaki seseorang di depan umum. Dapat juga seperti menuduh, menyebarkan gosip, atau menyebarkan fitnah mengenai orang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya bullying mental atau psikologis. Nah, karena bullying ini seringkali tidak terdeteksi secara langsung oleh indera penglihatan ataupun pendengaran. Nah, bullying ini mencakup perilaku yang menyerang mental atau psikologis korban, seperti memandang sinis, melakukan teror melalui pesan atau SMS, mempermalukan atau mencibir, dan pelecehan. Hal ini juga sering dianggap seperti sesuatu yang berbahaya. Selanjutnya itu ada yang namanya faktor bully atau faktor penyebab bullying ya. Yang pertama itu dari individu sendiri. Yang pertama dari kepribadian mereka. Orang yang agresif atau tidak memiliki empati lebih cenderung melakukan yang namanya bullying. Mereka juga merasa lebih kuat dan lebih berkuasa ketika mengintimidasi orang lain. Nah, yang kedua itu ada dari pengalaman pribadi mereka. Seperti seseorang yang pernah dibully mungkin akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Itu menjadi cara mereka untuk mengurangi rasa sakit yang mereka rasakan. Yang kedua ada dari faktor keluarga. Nah, lingkup keluarga juga menjadi hal yang penting. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis dan di mana kekerasan atau agresi dianggap normal lebih mungkin terlibat dalam perilaku bullying kepada anak-anak lainnya. Keluarga yang tidak memberikan dukungan emosional ataupun pengawasan yang cukup juga dapat berkontribusi pada tindakan ini. Selanjutnya itu ada faktor sosial. Nah, hal ini terbagi menjadi dua, yaitu norma sosial. Perilaku bullying dapat dianggap normal atau bahkan diterima di beberapa kelompok atau komunitas. Tekanan dari teman sebaya untuk berperilaku agresif dapat mendorong seseorang untuk melakukan bullying. Yang kedua yaitu media dan lingkungan sekolah. Nah, paparan media yang menampilkan kekerasan atau perilaku agresif juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak. Selain itu, lingkup sekolah juga yang tidak memiliki kebijakan mengenai anti-bullying yang jelas atau pendukung yang lemah dapat memperburuk keadaan. Selanjutnya itu faktor psikologis, di mana kekurangan keterampilan sosial. Beberapa orang mungkin tidak memiliki keterampilan sosial yang cukup dalam berinteraksi, sehingga mereka menggunakan bullying untuk berkomunikasi ataupun mendapatkan perhatian seperti spotlight. Nah, selanjutnya itu dampak dari bullying. Yang pertama itu ada dampak pada fisik. Nah, bullying dapat menyebabkan kondisi fisik kita terganggu seperti
lecet, berdarah, cedera ataupun memar. Nah, korban dapat mengalami kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari mereka seperti biasanya karena kondisi fisik itu yang terganggu. Selain itu, efek bullying tidak selalu hilang setelah tindakan tersebut. Trauma atau bahkan luka yang disebabkan oleh bullying dapat bertahan lama dan mempengaruhi penampilan korban dan menimbulkan juga risiko penyakit pada masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya ada dampak pada kesehatan mental. Nah, anak-anak yang menjadi korban dari bullying ini lebih cenderung mengalami masalah mental seperti depresi, kegelisahan, atau bahkan masalah tidur mereka. Hal ini dapat berlanjut hingga mereka menginjak dewasa. Nah, korban kekerasan juga mungkin lebih pasif dan tidak ingin menonjol. Bahkan beberapa mungkin menghindari kegiatan sekolah atau bahkan sampai putus sekolah. Nah, karena hal itu terjadi karena mereka takut akan tindakan kekerasan terhadap mereka itu akan terjadi lagi dan mungkin lebih parah dari tindakan kekerasan sebelumnya. Selanjutnya itu yang ketiga itu dampaknya dapat melahirkan pelaku bullying yang baru. Nah, di mana perilaku bullying juga memiliki efek yang cukup signifikan di mana menyebabkan orang lain menjadi perilaku bullying. Contohnya nih, pelaku juga menjadi korban. Sebagai contoh, seorang anak mungkin merasa dibully oleh saudaranya di rumah. Kemudian ia membalas dengan membuli teman-temannya di sekolah yang menurutnya lebih lemah dari dirinya. Contoh teman lainnya itu ada individu yang mengalami tekanan karena dibully dalam kehidupan nyata. Kemudian dia menggunakan internet ataupun dunia maya untuk menunjukkan kekuatan mereka dengan menyerang orang lain. Singkatnya, siklus bullying itu dapat berlanjut. Korban dapat menjadi pelaku dalam situasi lainnya. Nah, dari situ kakak juga memiliki beberapa cara mencegah perilaku bullying. Seperti yang pertama, membangun lingkungan positif. Adik-adik dapat melaksanakan dan menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah dan di sekolah. Selanjutnya itu pendidikan. Nah, di sini kita cenderung sebagai kakak yang memberikan bimbingan kepada adik-adik untuk mengetahui apa itu bullying, dampak bullying, dan betapa bahayanya bullying itu. Yang ketiga itu mendeteksi diri sendiri. Nah, caranya itu cari tanda-tanda intimidasi dan dorong orang untuk melaporkannya. Yang ketiga itu kebijakan anti bullying. Nah, itu harus diterapkan dengan tegas yaitu kepada diri kalian, sekolah ataupun dunia masyarakat lainnya. Selanjutnya itu dukungan untuk korban, yaitu kalian harus memberikan dukungan yang signifikan kepada korban yang mengalami perilaku bullying. Nah, selanjutnya itu ada kakak akan membagikan lembaran-lembaran mengenai studi kasus yang di sini kalian dapat melakukannya dan menanggapi studi kasus yang kakak berikan. Selanjutnya itu setelah mengisi itu kelompoknya, kita akan melakukan yang namanya role play, di mana salah satu dari kalian menjadi salah satu anak yang dikucilkan. Bagaimana? Sedia teman-teman? Oke, terima kasih atas kesiapannya. Oke, baik, itulah tadi kegiatan mengenai role play. Nah, bagaimana tanggapan dari teman-teman sekalian mengenai kegiatan tadi? Oke. Nah, selanjutnya kakak juga akan membagikan lagi LKPD mengenai refleksi diri kepada adik-adik. Oke. Nah, mungkin itu tadi semua kegiatan kita pada pagi hari ini. Setelah
juga kita telah memberikan rangkuman dan tanggapan dari kegiatan kali ini. Kakak berterima kasih kepada adik-adik semua karena telah memberikan tanggapan, saran, dan aktif dalam kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua karena telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan semangat dan keaktifan yang luar biasa. Terima kasih adik-adik.